Hai, kamu yang lagi scroll, sini deh aku ceritain film ini dari awal sampai habis. Hari ini kita akan bahas film One Battle After Another 2025, dibintangi oleh Leonardo DiCaprio sebagai Bob Ferguson, Sean Penn sebagai Colonel Longclaw, dan Teyana Taylor sebagai Perfidia. Dan percayalah, cerita film ini gak sesederhana yang kamu kira. Semuanya bermula dari seorang pria yang dulu bukan orang biasa. Namanya Bob Ferguson. Atau lebih tepatnya dulu dikenal sebagai Pat Calhoun, seorang revolusioner. Di masa lalu, Bob tergabung dalam kelompok pemberontakan bernama Friends 75. Di sana, dia bertemu seorang wanita, Perfidia. Oh my God! Wanita yang bukan hanya berbahaya, tapi juga penuh ambisi. Mereka bukan cuma partner perjuangan, mereka juga saling jatuh cinta. Tapi hubungan mereka tidak pernah sederhana. Di tengah kekacauan aksi kekerasan dan pelarian, Perfidia hamil, dan dari situlah lahir seorang anak perempuan yang bernama Charlene. Nah, Bob mulai berubah. Dia ingin hidup normal, dia ingin berhenti dari semua kekacauan itu dan menjadi seorang ayah sekaligus suami. Tapi Perfidia, istrinya, tidak. Dia memilih tetap berada di dunia revolusi. Sampai suatu hari semuanya hancur. Sebuah aksi perampokan gagal, Perfidia tertangkap dan untuk menyelamatkan dirinya dia melakukan sesuatu yang mengubah segalanya. Perfidia mengkhianati kelompoknya sendiri. Satu persatu teman-teman mereka ditangkap, dibunuh dan menghilang. Dan sejak saat itu, hidup Bob tidak akan pernah sama lagi. Dengan identitas baru, Bob melarikan diri, membawa anak perempuannya, meninggalkan semuanya. Charlene sekarang dikenal sebagai Willa. Dan selama bertahun-tahun Willa tumbuh tanpa mengetahui kebenaran. Dia percaya ibunya adalah pahlawan yang mati demi perjuangan. Padahal kenyataannya jauh lebih gelap. 16 tahun berlalu, Bob dan Willa hidup bersembunyi dengan identitas palsu, menjauhi dari dunia. Bob selalu waspada, setiap suara kecil membuatnya curiga. Setiap orang baru selalu dia perhatikan, seolah-olah dia sedang menunggu sesuatu yang terjadi. Dan benar saja, hari itu akhirnya datang. Suatu pagi, Bob melihat seseorang dari kejauhan. Tatapan itu langsung membuatnya membeku. Colonel Longclaw, musuh lamanya, kembali datang menghampiri. Padahal Bob sudah bersembunyi selama 16 tahun di kediamannya di pertengahan hutan bersama anaknya. Open door, Lorette. Nah, orang yang seharusnya sudah hilang sejak lama ini kembali. Nah, sejak saat itu hidup mereka berubah total. Bob tahu ini bukan kebetulan, ini pemburuan. Dia mulai mempersiapkan segalanya, mengajarkan Willa cara bertahan hidup, cara melarikan diri, dan cara menghadapi bahaya. Tapi Willa mulai curiga di sini. Kenapa mereka seperti sedang diburu, padahal sejak dulu mereka hanya orang biasa yang hidup normal. Siapa sih sebenarnya ayahnya? Willa kembali bertanya-tanya. Nah, semakin Bob menyembunyikan kebenaran, semakin Willa ingin tahu. Sementara itu, Longclaw tidak langsung menyerang. Dia bermain, mengamati, menunggu momen yang tepat. Satu persatu orang-orang di sekitar Bob mulai terlibat. Ada yang membantu, ada yang menghilang, dan ada juga yang ternyata mengkhianatinya. Bob mulai kehilangan kendali di sini. Dia tidak tahu lagi siapa yang bisa dipercaya, dan disinilah semuanya berubah. It's a baby rat. Suatu malam,
Willa menemukan sesuatu, dokumen lama, foto-foto dan rahasia selama ini disembunyikan. Disitulah dia sadar ayahnya bukan hanya korban. Dulu, Bob adalah bagian dari sesuatu yang besar, sebuah gerakan yang penuh manipulasi, kekerasan, dan pengkhianatan. Dan Lau Chow bukan hanya musuh, dia adalah seorang yang tahu semua kebenaran itu. Semua semakin rumit. Willa mulai mempertanyakan ayahnya sendiri. Apakah dia benar? Atau justru dia adalah alasan dari semua ini? Sampai pada akhirnya momen yang ditunggu terjadi. Bob dan Lau Chow bertemu setelah 16 tahun. Tidak ada yang sesederhana, tidak ada yang benar-benar bersih. Lau Chow mengungkapkan sesuatu, bahwa masa lalu Bob tidak seheroik yang dia ceritakan, bahwa ada keputusan yang menghancurkan banyak orang, dan mungkin ini semua adalah balasannya. Willa mendengarkan semua percakapan itu, dan untuk pertama kalinya dia melihat ayahnya dengan cara yang berbeda. Pertarungan terjadi bukan hanya fisik tapi juga batin, dan di saat terakhir Bob berhenti berlari. Dia memilih untuk menghadapi semuanya, menghadapi masa lalu dan menghadapi kebenaran. Akhirnya semua berakhir, tapi tidak ada kemenangan yang benar-benar terasa, karena beberapa luka tidak pernah sembuh dan beberapa cerita tidak pernah benar-benar selesai. Di akhir, Willa hanya bisa diam mencoba memahami siapa si ayahnya sebenarnya dan siapa yang benar. Karena terkadang musuh terbesar kita bukanlah orang lain, tapi masa lalu kita sendiri. Kalau kamu suka cerita film seperti ini, jangan lupa subscribe ya, karena di sini kamu nonton film ini dan kita membedahnya.